Halo Bapak Ibu sekalian, sesi kali ini kita akan lanjut ke aktivitas stimulasi supaya anak bisa melepaskan pakaiannya sendiri sesuai indikator perkembangan kemampuan gerak halus serta sosialisasi dan kemandirian anak 30 bulan. Sebenarnya, stimulasi bisa mulai dilakukan ketika anak masih harus dilepas pasangkan pakaiannya dengan mengajak anak mengobrol, memberitahukan bahwa ini tangan masuk ke lubang yang ini, kepala masuk ke lubang ini, dan lain-lain. Dengan demikian, anak mulai menyadari dan mengenal bagian tubuh dan pakaian yang digunakannya. Untuk mengenalkan anak akan jenis pakaian, anak juga bisa diajak untuk bermain menempel dan melepaskan gambar baju yang terbuat dari kain flanel seperti ini. Dilepas. Ini bajunya dilepas. Ya. Terus ini Pak bajunya dilepas juga. Iya. Celananya dilepas juga. Ya, sekarang pasang lagi celananya dulu. Boleh? Habis celana? Bajunya warna apa? Bajunya warna kuning. Bajunya warna kuning. Terus itu rompinya tempelin di baju. Yeay. Sip. Gampang? Kasih tas dulu. Lagi? Tas lagi. Boleh. Pada video ini, anak menggunakan kain flanel, namun tergantung ketersediaan di rumah saja ya. Bisa juga menggunakan kain bekas atau kardus dibentuk gambar pakaian, kemudian di belakangnya berikan velcro atau double tape. Supaya anak bisa melepas pasangkan bentuk gambar pakaian ini ke bentuk gambar orangnya. Ketika memainkan ini, anak bisa sambil melatih kemampuan bahasanya dengan diberikan informasi letak di mana anak harus menaruh pakaian. Seperti kaos terletak di badan bagian atas, masuknya dari kepala dan kedua tangannya. Celana dan rok terletak di badan bagian bawah, masuknya dari kaki. Topi letaknya di kepala dan lainnya. Kemampuan kemandirian pada anak berkembang seiring dengan kemampuan pada aspek lainnya, seperti kemampuan gerak halus, gerak kasar, keseimbangan, dan perencanaan koordinasi gerak yang baik. Apabila anak terlihat belum bisa melepaskan pakaiannya sendiri, tentunya kita harus lihat kemampuan apa yang masih belum terlalu dikuasai, sehingga kita bisa berfokus untuk melatih kemampuan tersebut. Misalnya, anak belum bisa melepas baju karena jarinya masih belum bisa menjumput ujung pakaiannya, atau melepas kancing karena ototnya masih kurang kuat. Maka dengan berlatih lepas pasang kain flanel seperti pada video ini, sebenarnya anak juga sambil melatih kemampuan gerak halusnya. Anak juga bisa melatih kemampuan motorik halus jari jemarinya dengan bermain memasukkan tali ke dalam lubang, meronce, menjumput mote, atau benda kecil lain menggunakan alat penyendok untuk memindahkan sesuatu benda dari satu mangkok ke mangkok lain dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga anak diajak memainkan resleting atau membuka kancing seperti video ini. Sekarang Malik latihan resleting dari atas ke bawah. Keren. Lepas. Dengan latihan seperti ini, sebenarnya anak sedang melatih kemampuan gerak halusnya dan membiasakan diri untuk membuka kancing dan resleting nantinya di bajunya sendiri. Ukuran resleting dan kancing yang digunakan bisa dimulai dari ukuran yang besar yang mudah dipegang oleh jari anak. Kemudian perlahan diganti menggunakan ukuran yang lebih kecil yang disesuaikan dengan kemampuan anak sehingga kemampuan anak memegang kancing bisa jadi semakin akurat. Tidak hanya pada papan seperti ini, tapi bisa juga latihan menggunakan bonekanya. Anak bisa diajak mengganti baju bonekanya, sehingga anak bisa semakin sering berlatih membuka pakaian dimulai dari membuka kancing atau resleting, bukan hanya ketika membuka bajunya sendiri saja.
Walaupun sebenarnya untuk tugas perkembangan anak usia 30 bulan tidak dituntut untuk bisa membuka resleting atau kancing baju, namun pada umumnya anak mulai bisa melakukan kemampuan ini di rentang usia antara 2,5 sampai 3,5 tahun, tergantung dengan tingkat kematangan dan stimulasi yang diberikan. Dengan latihan sejak dini, maka anak akan semakin terampil dan diharapkan sudah bisa melakukannya di usia perkembangan yang diharapkan. Setelah berlatih menggunakan benda-benda, sekarang saatnya latihan mengenakan bajunya sendiri. Ya, masukin. Masukin, ya. Mana? Coba. Iya. Ini. Ya, terus masukin sini. Dipegang. Ya. Sip, dorong. Tuh lihat di situ. Tuh, nih. Lihat tadi. Tadi yang bawah ya. Nih ya. Ya. Ya, dorong ke dalam. Tangan kanannya dorong ke dalam. Hap. Tinggal satu. Masukin. Ini, sayang. Terus dorong ke dalam. Ya, tarik. Ih, pinter. Ya, lepas baju bisa. Untuk awalnya, anak bisa diberikan bimbingan dengan menjelaskan langkah-langkahnya. Bisa juga anak dihadapkan pada cermin sehingga anak bisa melihat dirinya sendiri dan supaya anak bisa melihat kancingnya. Karena seringkali anak kesulitan melihat kancing bajunya jika hanya dengan menunduk. Bukan hanya kemampuan gerak halus, namun anak juga bisa diberikan stimulasi lain yang diperlukan seperti melatih kemampuan gerak kasar dan keseimbangannya. Kemampuan ini digunakan misalnya ketika anak harus mengangkat kakinya dan menyeimbangkan dirinya supaya tidak terjatuh ketika mengeluarkan atau memasukkan kaki dari dan ke celananya. Kemudian ketika masa-masa anak belajar melepaskan celana atau roknya sendiri, orang tua harus berada di sisi anak untuk membantunya ketika anak terlihat kesulitan. Biasanya anak masih belum bisa menjaga keseimbangannya sehingga ia membutuhkan orang lain sebagai pegangannya. Sering-sering saja melatih keseimbangan anak supaya nantinya anak tidak perlu berpegangan lagi untuk mengenakan celana atau roknya. Nah, dari semua aktivitas yang sudah dijelaskan, ada yang tidak kalah penting nih, yaitu memberi anak kesempatan mencoba sendiri sembari orang tua tetap berada di dekatnya dan tanggap kalau anak membutuhkan bantuan. Karena dengan banyak mencoba, tentunya anak bisa semakin mahir melakukannya. Bukan hanya itu, ketika anak berhasil melakukannya sendiri, hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri untuk terus melatih kemandiriannya ini. Jangan lupa untuk memberikan semangat ketika anak belum berhasil dan juga pujian ketika anak sudah berhasil. Karena apapun bentuk dukungan dari orang tua dapat mempengaruhi perkembangan kepercayaan diri anak dalam mencoba menyelesaikan tugas perkembangannya.